Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan sama-sama melanjutkan pemberitaan firman Tuhan, pembelajaran firman Tuhan juga dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12 dan kita akan sama-sama merenungkan tentang kehidupan di akhir zaman. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka karena kami rindu firman-Mu sekali lagi memenuhi hati kami. Kami tidak tahu berapa lama kami akan hidup di dunia ini. Dan kami tidak tahu ke depan dunia seperti apa yang akan kami jalani. Tapi kalau kami mau berkaca kepada firman Tuhan, waktu kami mau belajar kepada firman, maka kami tahu berapa lama pun hidup kami, dan seperti apapun buruknya dunia ini, kami tetap memiliki pengharapan dan kekuatan di dalam Kristus. Maka biarlah firman-Mu sekali lagi meneguhkan hati dan iman kami, agar hidup kami di dunia ini hanya kami fokuskan bagi kemuliaan Engkau, ya Tuhan kami. Demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu yang lalu, kita sudah belajar sama-sama tentang 2 Tesalonika pasal yang pertama. Dan Pastor Yunias sudah membawa kita untuk mengingat bahwa salah satu pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tesalonika pada waktu itu adalah tentang penderitaan. Sehingga pada waktu minggu lalu kita belajar bagaimana penderitaan yang sedang mereka jalani menjadi penderitaan yang berharga, penderitaan yang layak dijalani, karena di dalam penderitaan itu mereka mengenal Kristus yang sudah terlebih dahulu menderita bagi mereka. Di dalam penderitaan itu mereka melihat bagaimana Allah bekerja menguatkan mereka. Dan dalam penderitaan itu mereka akan mengalami kelepasan, kelegaan pada waktu Tuhan datang kedua kali. Saudara, penderitaan dan penganiayaan adalah salah satu dari pergumulan yang dihadapi oleh jemaat di Tesalonika pada waktu itu. Dan pergumulan yang kedua yang mereka sedang hadapi adalah tentang pengajaran yang sesat. Dan pengajaran sesat yang sedang diajarkan oleh para guru palsu pada waktu itu berkaitan dengan akhir zaman. Pada waktu kita membahas 1 Tesalonika, kita sudah belajar tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita sudah belajar tentang kebangkitan orang mati, kita sudah belajar tentang doktrin akhir zaman. Tapi ternyata saudara, ada guru-guru palsu yang kemudian memakai pengajaran itu untuk diputarbalikkan atau kemudian untuk dijadikan alasan agar orang Tesalonika semakin jauh daripada kebenaran Kristus. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana respons Paulus ketika dia mendengar hal itu dan kembali membawa orang Tesalonika kepada kebenaran yang sejati. Saudara, kita akan belajar dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kita akan belajar dan membacanya sebagian demi sebagian untuk kemudian kita renungkan. Yang pertama kita akan sama-sama membaca dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Saudara, pada waktu Paulus ada di sana, saudara, dia mengajarkan banyak doktrin kekristenan, dan salah satu yang diajarkan oleh Paulus adalah tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, menariknya adalah ada guru-guru palsu yang kemudian mencoba untuk menafsirkan pengajaran Paulus tersebut dengan cara yang salah. Itu sebabnya saudara, Paulus menuliskan dengan jelas tentang kedatangan Tuhan kita dan terhimpunnya kita dengan Dia. Saudara, ini menjadi sebuah topik yang khusus memang sedang digumulkan oleh jemaat Tesalonika pada waktu itu. Itu sebabnya Paulus mengajarkan bagian ini kembali lagi, harus membahas ulang lagi tentang akhir zaman, karena apa yang diajarkan oleh para pengajar sesat itu membuat orang Kristen di Tesalonika bingung dan gelisah. Mengapa saudara? Karena ada guru-guru palsu yang datang berkata, kami mendapatkan ilham dari roh. Atau kemudian beberapa di antara mereka datang dan berkata, kami dapat surat khusus dari Paulus, kami dapat pengajaran khusus dari Paulus. Lalu pergi ke Tesalonika dan mengajarkan pengajaran sesat di sana.
Pengajaran sesat seperti apa yang sedang diajarkan oleh para guru palsu itu? Saudara, yang diajarkan oleh para guru palsu itu adalah Kristus sudah datang dan pengangkatan sudah terjadi. Saudara, artinya orang-orang Tesalonika yang percaya kepada Kristus di tempat itu adalah orang-orang yang tertinggal. Mereka tidak lagi bisa mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus nanti. Mereka ditinggalkan, mereka sudah tidak lagi dapat mengalami Yesus yang datang kedua kali. Sudah, ini pengajaran sesat yang sedang diajarkan oleh para guru palsu tersebut. Dan ini tentu saja membingungkan dan menggelisahkan, saudara. Mengapa? Karena di surat yang pertama, Paulus katakan satu saat nanti Tuhan akan datang. Dan datangnya akan seperti pencuri, kamu gak akan lihat tapi kamu akan tahu. Pada waktu itu akan ada trompet terdengar dan seluruh dunia akan dengar. Sehingga saudara, pada waktu ada guru palsu datang dan berkata Yesus sudah datang, saudara, mereka menjadi bingung. Paulus bilang, semua manusia akan dapat. Semua manusia akan tahu Yesus datang kedua kali. Tapi kenapa kami tidak? Dan itu tentu membuat mereka gelisah juga, saudara. Gelisah karena ingat mereka bukan dari latar belakang orang Israel. Gelisah karena pada waktu mereka menjadi orang Kristen, mereka harus bayar harga yang mahal. Pada waktu mereka mengakui Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, artinya saudara, mereka rela untuk mendapatkan resiko yang berat atas pengakuan itu. Sehingga pada waktu mereka menderita bagi Kristus, pada waktu mereka menderita karena Kristus, saudara, maka itu menjadi bagian yang membuat mereka gelisah mendengar pengajaran sesat ini. Karena akhirnya mereka kemudian bertanya, apakah kesetiaan kami waktu kami dianiaya itu menjadi sesuatu yang sia-sia? Karena sekarang kami udah percaya Kristus, tapi Kristus tinggalkan kami. Karena sekarang kami sudah beriman kepada Kristus, kami nggak berbagian di dalam hari yang istimewa itu. So, itu membuat mereka menjadi gelisah, saudara, dan itu sebabnya mereka masih bergumul akan kepastian itu. Saudara, Paulus ngerti banget, ini bukan sesuatu yang mudah. Makanya dia tuliskan surat ini sekali lagi untuk meneguhkan hati mereka. Saudara, pergumulan tentang akhir zaman buat orang Tesalonika pergumulan yang sangat-sangat penting. Karena ini bukan sekedar tentang hidup selesai di dunia dan menikmati surga, bukan. Tapi ini tentang perjuangan untuk setia kepada Kristus. Saudara, menjadi hal yang sangat penting buat mereka. Tapi mungkin, saudara, kalau kita tarik kepada zaman kita saat ini, mungkin kita ngerasa pergumulan tentang akhir zaman bukan sesuatu yang serius. Bagi beberapa orang Kristen, ada yang sangat fanatik. Pokoknya kalau ada seminar akhir zaman, dimanapun, siapapun pembicaranya pasti ikut. Mau lihat di YouTube, mau lihat di sosial media, apapun, kalau udah bicara soal akhir zaman, itu kayaknya sangat haus sekali, pengen tahu detail-detailnya, siapa antikristus, seperti apa peperangan Gog dan Magog, begitu, dan segala macam yang berkaitan dengan akhir zaman. Semakin mistis pembicaranya, semakin gak logis argumentasi pembicaranya, saudara-saudara, sedihnya adalah semakin banyak penggemarnya. Mungkin salah satunya adalah saudara yang hadir di sini. Tapi bagi sebagian orang Kristen, berbicara tentang akhir zaman, itu bukan hal yang penting buat mereka. Bagi sebagian orang Kristen, Yesus mau datang atau nggak datang, kapanpun datangnya, mereka nggak gelisah, mereka nggak bingung. Kenapa, saudara? Karena ada hal yang lain yang buat mereka lebih penting untuk dibingungkan atau untuk menjadi kegelisahan mereka. Kalau isu ekonomi, bikin saham, bikin grafik itu naik turun nggak jelas, itu bikin mereka bingung dan gelisah. Kalau susah cari kerja, susah cari jodoh, itu bikin mereka bingung dan gelisah. Kalau harga tiket pesawat naik, harga beras naik, harga susu formula naik, harga cabai naik, ikan asin naik, itu bikin mereka gelisah dan bingung. Tapi soal Yesus datang atau tidak datang kedua kali, mereka nggak bingung sama sekali. Mengapa, saudara? Saudara, salah satu hal yang sangat penting untuk kita pahami adalah kita yang hidup di zaman ini mungkin sekali kehilangan makna tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena kita membangun hidup di dalam kenyamanan. Kita terlalu nyaman. Kita terlalu menikmati hidup yang Tuhan berkati ini.
Bukan salah Tuhannya yang memberkati kita, tapi kita yang memalingkan wajah dari Kristus kepada berkat yang Dia berikan. Dan itu sebabnya pengharapan akan Yesus datang kedua kali tidak lagi menjadi sebuah pengharapan yang terus bergema dalam hidup kita. Tidak lagi menjadi pengharapan yang sangat kuat menggerakkan untuk apa saya hidup di dunia ini. Karena kita sudah terlalu nyaman. Dan itu mungkin yang membuat kita akhirnya membangun keluarga kita, membangun pekerjaan kita, membangun pelayanan kita, spark kita, bahkan gereja kita bangun dengan kenyamanan sebagai pusatnya. Sehingga pada waktu kenyamanan itu menjadi pusat, kita nggak lagi ngerti apa artinya menderita bagi Kristus dan menderita karena Kristus. Segala sesuatu bisa menjadi pragmatis, segala sesuatu bisa menjadi sangat-sangat praktis, yang penting solusi. Kita nggak perlu lagi proses untuk ikut setia kepada Kristus. Apa yang terjadi, saudara? Akhirnya hidup yang berpusat kepada kenyamanan itu yang membuat kita tidak lagi betapa memahami betapa berharganya kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara, kegelisahan orang-orang Tesalonika karena mereka mau setia kepada Kristus. Mereka gelisah tentang ajaran ini, bukan sekedar karena mereka pengen cepat-cepat masuk surga, bukan. Tapi karena mereka mau betul-betul setia kepada Kristus. Mereka mau betul-betul menjadikan penderitaan karena Kristus, bagi Kristus itu sebuah perjuangan yang mereka terus kerjakan dengan hati yang setia. Itu sebabnya mereka menantikan kedatangan Kristus sebagai sesuatu yang sangat berharga. Tapi bagaimana dengan kita? Adakah hidup kita terpusat kepada Kristus dan menantikan kedatangannya sehingga kita bisa hidup sebaik-baiknya? Saya percaya masih ada orang Kristen yang menyadari betul, aku hidup menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan mau datang sekarang, Tuhan mau datang kapanpun, aku siap. Karena aku tahu Dia mengasihi aku dan aku mengasihi Dia. Dan aku hidup sebaik-baiknya, seterhormat-terhormatnya bagi kemuliaan Kristus. Saya percaya masih ada orang-orang Kristen yang demikian. Tapi apakah saudara dan saya adalah salah satu orang Kristen yang seperti itu? Yang betul-betul melihat kedatangan Kristus sebagai pengharapan karena kita berjuang dengan setia kepada Dia, satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Bagian yang kedua, ketika Paulus selesai menegaskan, meneguhkan, jangan bingung, jangan gelisah, jangan disesatkan, kemudian Paulus menjelaskan apa yang menjadi alasan kenapa tidak perlu bingung, tidak perlu gelisah, tidak perlu disesatkan. 2 Tesalonika 2 ayat 3b sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas semua yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, hingga ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang sekarang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya, dan akan memusnahkannya dengan penampakannya pada waktu kedatangannya. Saudara, alasan kenapa Paulus berkata kedatangan Tuhan Yesus itu belum terjadi, gak usah gelisah, gak usah bingung, percayalah kepada apa yang Dia sudah pernah ajarkan. Saudara, karena Paulus kembali menegaskan tentang dua peristiwa yang harus terjadi sebelum kedatangan daripada Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, kita mungkin bertanya, apa sih yang Paulus ngomong ketika kemudian Paulus katakan, seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, tidakkah kamu ingat itu? Ini menjadi bagian buat saya yang menarik, karena Allah di dalam hikmatnya menuntun Paulus untuk mengajar orang Tesalonika di dalam kondisi mereka sebagai bayi Kristen. Untuk mendengar,
untuk mengerti tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan saya percaya Allah di dalam hikmatnya sebenarnya juga bisa menuntun Paulus untuk menuliskan apa sih yang dia ngomong kepada orang Tesalonika. Tetapi dalam bagian ini kita menemukan firman yang tertulis tidak mencatat akan hal itu. Firman yang tertulis tidak menjelaskan dengan detail apa yang dibicarakan Paulus kepada orang di Tesalonika. Saudara, mungkin kita juga penasaran, coba diceritain. Kita jadi tahu bagaimana orang Tesalonika bertahan, demikian juga saya atau kami yang hidup di zaman ini bisa bertahan. Tapi buat saya ini adalah menjadi bagian yang kita harus belajar. Allah yang berdaulat dalam mengatur firman tertulis miliknya. Dan Allah yang memutuskan apa yang tertulis dan tidak tertulis di dalam Alkitab. Saudara, menjadi bagian ini kita harus betul-betul sadari dulu, saudara. Sehingga pada waktu kita membaca akan kisah ini dengan perbedaan budaya yang sangat jauh, perbedaan waktu yang sangat jauh, kita tahu itu semua di dalam kendali hikmat Allah. Bukan karena Paulus malas nulis, bukan karena rahasia itu hanya berguna buat Tesalonika dan tidak berguna buat Grace Life, bukan. Tapi Allah dalam hikmatnya mengatur seperti apa kita umatnya menjalani kehidupan ini. Dan apa yang Paulus sampaikan sebenarnya sangat berkaitan dengan pengajaran Kristus tentang kedatangan Kristus yang kedua kali di Injil Matius, Markus, dan Lukas. Saudara, Paulus tidak membangun teori sendiri pada waktu dia mengajarkan tentang murtad, pada waktu dia mengajarkan tentang ada manusia durhaka atau yang kita kenal sebagai antikristus, pada waktu dia mengajarkan tentang ada sesuatu yang menahan manusia durhaka ini. Paulus bukan membangun teologinya sendiri. Tapi yang Paulus ajarkan adalah parafrase atau pengkristalan daripada pengajaran Yesus di Injil Matius, Markus, dan Lukas. Sehingga apa yang diajarkan oleh Kristus adalah yang diajarkan juga oleh Paulus. Walaupun tidak sebanyak, tidak selengkap, tidak sebesar yang digambarkan dan diceritakan oleh Kristus. Saudara, maka ini menjadi bagian di mana setiap saudara dan saya harus kembali mengingat, kita memang gak dapat detail daripada apa yang Paulus ajarkan ke Tesalonika. Tapi kita dapatkan gambar besar yang jauh lebih lengkap, yang orang Tesalonika tidak dapatkan di waktu itu. Karena pada waktu itu, saudara, Alkitab belum ditulis secara utuh. Paulus mendapatkan apa yang dia dengar dari para murid atau para rasul, para saksi pertama yang masih hidup di zaman itu. Atau Paulus juga dapatkan itu dari fragmen-fragmen, catatan-catatan dari orang-orang yang mendengar pengajaran Kristus. Dan kemudian catatan-catatan itu mungkin sekali didapatkan oleh Paulus sehingga akhirnya dia tahu pengajaran Yesus tentang akhir zaman itu seperti apa. Matius 24, Matius 25 menjelaskan dengan sangat detail peristiwa yang akan terjadi. Orang Tesalonika nggak dapat itu. Tapi kita dapat itu. Orang Tesalonika dapat pembicaraan rahasia antara Paulus dengan mereka. Kita nggak dapat itu. Saudara, saya kepengen kita sama-sama melihat semuanya dalam hikmat Allah mengatur kita hidup berdasarkan firman yang Allah siapkan buat kita. Orang Tesalonika pada waktu itu mendapatkannya melalui Paulus, tapi kita hari ini mendapatkannya melalui Alkitab yang saudara dan saya miliki. Saudara, Paulus menjelaskan apa yang Yesus sendiri ajarkan. Ada dua peristiwa yang terjadi. Yang pertama adalah peristiwa murtad. Saudara, peristiwa murtad ini bukan peristiwa murtad cuma 1-2 orang, 1-2 komunitas, tidak. Tapi kalau dalam penjelasan Kristus disebut ini adalah murtad besar-besaran atau murtad massal, saudara. Saudara, artinya di seluruh dunia akan ada banyak sekali orang Kristen, orang yang mengaku Kristen maksud saya, meninggalkan iman mereka kepada Kristus dan mengikuti si antikristus. Ini bukan murtad kecil-kecilan, tapi ini murtad massal. Bukan cuma di 1-2 tempat, tapi di seluruh dunia akan terjadi. Saudara, ini menjadi bagian, kalau kita mau coba lihat zaman ini, saudara, bukankah Allah sangat baik sekali kepada kita? Kalau kita masih hidup di zaman orang Tesalonika, kita pasti akan sulit mengerti murtad seluruh dunia
dan kita tinggal di Tesalonika bisa ngerti murtad seluruh dunia itu. Kalau kita masih hidup di zaman itu, kita akan sangat kesulitan. Ada anugerah khusus dari Allah buat mereka. Seperti halnya ada anugerah khusus dari Allah buat kita. Lewat apa? Lewat teknologi komunikasi. Pada zaman sekarang apa yang terjadi di ujung dunia manapun, kita bisa dengan mudah untuk mendapatkan informasi tentang itu. Apalagi kalau yang terjadi adalah murtad massal. Seluruh dunia melakukan itu, saudara. Dan banyak orang Kristen melakukan itu. Mungkin ada yang selfie, I am with the new Jesus, begitu kira-kira ya. Atau mungkin ada yang selfie dan berkata, free at last, bebas daripada kekangan kekristenan. Atau banyak hal yang lain, saudara. Tetapi itu akan terjadi dengan sangat massal. Saudara dan saya, kecil kemungkinan akan kehilangan momen itu. Dan itu anugerah khusus dari Allah kepada saudara dan saya. Dan saya berharap tidak ada satupun daripada saudara yang hadir saat ini punya selfie macam itu nanti, saudara ya. Atau memasang status free at last. Dalam anugerah Tuhan, semoga saudara dijauhkan dari murtad ini. Saudara, peristiwa murtad ini memberitahu bahwa pergumulan paling pertama yang akan terjadi bukan di luar gereja, tapi dalam gereja. Di dalam gerejalah Allah akan terlebih dahulu menampih, menyaring, dan menyatakan siapa umat pilihannya. Dan saya sangat berharap saudara adalah salah satu dari orang-orang pilihan Allah yang sungguh mencintai Kristus dan diselamatkan dalam darah Kristus. Bagian yang kedua, saudara, bukan hanya murtad yang terjadi secara massal, tapi bagian yang kedua adalah terjadi kehadiran seorang manusia yang disebut sebagai manusia durhaka. Atau dalam pengajaran Yesus disebut sebagai Mesias palsu. Dalam surat Wahyu disebut sebagai si antikristus. So ini menjadi bagian yang kemudian ditegaskan kembali oleh Paulus. Selain terjadi murtad, terjadi juga yang namanya kehadiran manusia, manusia durhaka, Mesias palsu atau antikristus itu. Saudara, banyak teolog mencoba mencari tahu pribadinya siapa sih ini Mesias palsu sebenarnya. Antikristus ini menunjuk kepada siapa sih sebenarnya. Banyak teolog memikirkan dan masing-masing berbeda pendapat tentang mereka. Ada yang mulai menebak dari Kaisar Roma zaman dahulu kala sampai kemudian di zaman modern ini petunjuk antikristus itu diarahkan kepada orang-orang jahat, orang-orang yang punya kuasa yang hidup di zaman ini. Saudara, tapi saya rasa seperti halnya mereka setelah mencari, mencoba menghubungkan, mereka juga mengakui tidak mungkin tahu siapa antikristus ini sebenarnya. Demikian juga saya percaya tugas kita sebagai pembaca Alkitab, orang Kristen yang tidak sepintar para teolog itu, untuk juga sama mengakui bagian kita bukan mencari tahu identitas antikristus. Tapi bagian kita untuk mempelajari seperti apa Allah berhubungan dengan antikristus ini. Ada dua hal yang Allah kerjakan, saudara. Yang pertama, Allah sudah menetapkan nasib antikristus ini untuk binasa oleh kuasa Tuhan Yesus. Saudara, sekalipun antikristus ini adalah orang yang punya power, yang bisa melakukan banyak perkara ajaib, bisa melakukan berbagai hal yang sangat luar biasa. Tapi Allah katakan, dia akan binasa. Bahwa si manusia durhaka ini sudah ditetapkan untuk binasa. Dan binasanya manusia durhaka ini atau antikristus ini bukan karena kita berperang lawan dia. Bukan karena kita yang berjuang melawan dia. Tapi Alkitab katakan karena Yesus sendiri yang akan membunuh dia dan memusnahkan dia dengan kuasa firman-Nya dan dengan penampakannya. Soal ini menjadi bagian yang sangat melegakan kepada kita. Karena panggilan kita bukan perang fisik lawan antikristus. Sekalipun, saudara, kalau kita membaca tentang si manusia durhaka ini, diceritakan bahwa dia akan berdiri dan salah satu tempat di mana dia akan bertahta yaitu di bait Allah. Saudara, bait Allah yang dimaksud di sini bukan bicara soal suatu saat kelak akan dibangun bait Allah yang baru seperti pada zaman Daud atau zaman Salomo. Tidak, saudara.
Tapi dalam surat Paulus ketika bicara soal bait Allah sangat berkaitan dengan gereja. Maka artinya seperti halnya murtad terjadi di kalangan orang Kristen, demikian juga si manusia durhaka ini akan muncul dari kalangan orang Kristen. Dia bukan dari orang-orang non-Kristen, tapi dia akan hadir dari tubuh Kristus. Karena dia akan mengaku dialah Kristus. Dia akan mengaku dialah Mesias. Dan itu akan menjadi bagian yang terjadi di masa yang akan datang. Kapan waktunya kita nggak tahu. Seperti apa pengakuannya kita nggak tahu. Siapa dia apalagi kita juga nggak tahu. Tapi yang kita tahu, Tuhan akan membinasakan dia pada waktu Tuhan datang kedua kali. Bagian yang kedua, saudara, bukan saja Tuhan akan membinasakan, tapi Tuhan juga menetapkan waktu kehadiran si manusia durhaka ini. Saudara, si manusia durhaka ini bukan dewa, bukan ilah, bukan sesuatu yang sifatnya non-human, begitu ya, atau dari suatu tiba-tiba ada gitu, enggak. Saudara, ketika Tuhan katakan bahwa Tuhan yang mengatur waktu dia untuk muncul pada waktunya, atau pada waktu Tuhan katakan ada penahan yang masih nahan-nahanin supaya si manusia durhaka ini enggak muncul. Saudara, itu sebenarnya sedang menunjukkan kepada kita bahwa pada waktu manusia durhaka ini lahir, itu ditentukan oleh Tuhan. Selama dia berkuasa juga ditentukan oleh Tuhan. Dan sampai pada waktunya dia akan mati dan dibinasakan, Tuhan juga yang tentukan. Saudara, Tuhan lebih besar daripada manusia durhaka ini. Tuhan lebih berdaulat, bahkan Tuhan berdaulat atas hidup si antikristus ini. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, saudara? Akhirnya adalah si manusia durhaka ini, seberapapun besar pengaruhnya, tidak akan lebih daripada Allah. Karena Allah berdaulat atas hidup si manusia durhaka ini. Saudara, ini menjadi bagian buat saya yang sangat penting untuk kita sama-sama renungkan. Sekali lagi, saudara, bukan untuk membawa kita bertanya-tanya siapa, kapan, di mana, tidak. Tapi untuk membawa kita menjalani hidup dengan fokus kepada Kristus. Kenapa? Karena seperti halnya Kristus mengalahkan kuasa iblis dan dosa, demikian juga Tuhan Yesus akan mengalahkan si manusia durhaka ini. Sehingga perjalanan hidup yang kita jalani bukan perjalanan dalam horor, dalam ketakutan seperti di film-film, saudara ya. Tidak. Tapi di dalam ketenangan. Karena bukan saudara yang berjuang, bukan saudara yang angkat senjata, tapi Tuhan yang akan bereskan si manusia durhaka ini. Lalu, apa bagian kita? 2 Tesalonika 2 ayat 9-12, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai berbagai perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan berbagai tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya kepada dusta. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya kepada kebenaran dan suka kejahatan. Saudara, kalau sekarang kita tahu bahwa yang berperang lawan manusia durhaka, yang berperang melawan si antikristus ini bukan kita, maka kita tahu bahwa hidup kita bukan dihabiskan untuk sesuatu yang sifatnya jasmani, untuk peperangan fisik itu. Tapi apa yang Tuhan mau kita lakukan sekarang? Saudara, Paulus memberikan 2 hal dalam bagian firman Tuhan ini. Saudara, yang pertama adalah, Paulus ingin, Tuhan ingin lewat Paulus kita diingatkan untuk tidak membangun hidup iman kita berdasarkan perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat. Saudara, banyak sekali orang Kristen yang mengaku Yesus adalah Mesias, yang mengaku hidupnya ditebus di salib Kristus. Saudara, ternyata masih banyak yang membangun hidupnya berdasarkan ini, tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan perbuatan-perbuatan ajaib. Saudara, buat mereka, tiap kali khotbah, tiap kali kesaksian, tiap kali ibadah, tiap kali mendengar firman, harus ada kaitannya dengan sesuatu yang amazing, miracles, mujizat. Atau mungkin ini juga menjadi bagian pada waktu dia menjalani imannya, doanya selalu bertanya, selalu meminta, nyatakanlah perbuatan ajaib, nyatakanlah tanda, nyatakanlah mujizat.
Saudara, saya bukan berkata bahwa Allah tidak mungkin dan tidak akan kabulkan itu. Bukan itu poin saya. Saya sangat percaya sampai sekarang Allah masih sanggup, Allah masih mengerjakan tanda-tanda, mujizat, dan perbuatan ajaib. Saudara, pada waktu saya pelayanan di Bali, saudara, salah satu teman pelayanan di mana kami pernah penginjilan bareng, saudara, menceritakan dia pernah duduk di sebuah tempat, sebuah warung biasa, mendoakan satu orang sakit, orang itu sembuh. Pada waktu itu juga orang itu sembuh. Kemudian, saudara, dia sembuh, dia panggil keluarganya yang sakit, dibawa juga, didoakan oleh orang ini, sembuh. Dan kemudian terus terjadi, saudara, orang-orang berdatangan dari pagi pada waktu dia duduk itu masih sekitar jam 10-an, sampai malam jam 6-an, saudara, Tuhan menyatakan mujizatnya menyembuhkan orang-orang di daerah tersebut. Dan yang saya bersyukur kepada Tuhan, orang ini bukan saja dipakai untuk menyembuhkan, tapi orang ini juga kemudian memberitakan Injil. Bahwa kuasa yang dia pakai untuk menyembuhkan adalah kuasa dari Yesus yang bukan cuman sanggup membebaskan manusia dari penyakit, tapi sanggup membebaskan manusia dari karma buruk yang dipahami oleh orang-orang di sana sebagai dosa. Sebenarnya menjadi bagian yang sangat penting. Saya percaya Allah masih sanggup kerjakan itu. Tapi Allah tidak mau hidup kita dibangun berdasarkan itu. Allah mau hidup kita dibangun berdasarkan relasi dalam firman-Nya. Bukan karena kehausan akan hal-hal spektakuler yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, Allah mau hidup kita dibangun karena pengenalan yang otentik, ketaatan setiap hari, sekalipun jatuh dan bangun bersama dengan Kristus. So, itu pengenalan yang Allah inginkan, itu relasi yang Allah mau. Orang-orang yang membangun hidupnya berdasarkan perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat palsu, sangat mudah menjadi sasaran daripada antikristus dan guru-guru palsu. Itu sebabnya, saudara, yang Tuhan inginkan, kita berani berkata, sekalipun aku tidak mendapatkan perbuatan yang ajaib, sekalipun aku tidak mendapatkan tanda dan mujizat, aku tetap percaya kepada Kristus. Saudara, pengakuan seperti itu, hidup seperti itu, yang Paulus inginkan, orang Tesalonika dapatkan, dan saudara dan saya juga jalani. Pengakuan bahwa aku sudah mengalami perbuatan yang paling besar, yaitu ketika Kristus mati di kayu salib demi aku yang berdosa ini, yang tidak pantas dikasihi ini, yang harusnya dihukum ini. Demi aku Yesus sudah mati. Dan itu adalah perbuatan baik, perbuatan ajaib terbesar, tanda terbesar, mujizat terbesar melampaui apapun yang dunia ini harapkan, dunia ini ajarkan. Tuhan ingin kita membangun hidup kita di atas dasar pengakuan itu, bukan atas kehausan kan hal-hal spektakuler. Yang kedua, saudara, Tuhan memakai Paulus untuk mengingatkan kita, bukan saja untuk tidak membangun hidup iman berdasarkan perbuatan ajaib, tanda, dan mujizat, tapi Tuhan juga ingin kita membangun hidup yang menerima dan mengasihi kebenaran di dalam Kristus. Saudara, bagian firman Tuhan ini membawa kita melihat bahwa ketika orang durhaka atau manusia durhaka ini hadir, itu semua dalam kontrolnya Allah. Allah izinkan itu untuk kemudian manusia durhaka itu dipakai oleh iblis membawa kesesatan. Saudara, mungkin kita berkata, kok Allah jahat memberikan kesesatan kepada orang-orang yang memang sudah tersesat? Bukankah Allah harusnya penuh dengan kasih? Bukankah Allah harusnya penuh dengan pengampunan? Kenapa dia memberikan kesesatan kepada mereka yang memang sedang tersesat? Saudara, kita mungkin sulit untuk mengerti hal ini karena kita nggak berdiri di posisinya Allah, yang tahu betul sejarah hidup manusia itu seperti apa. Tapi kalau kita kembali kepada Roma pasal 1 ayat 18-32, saudara kan menemukan di sana, di situ Paulus pun berkata, ada orang-orang yang Allah izinkan untuk menikmati dosa mereka. Ada orang-orang yang Allah izinkan untuk binasa di dalam kesesatan mereka. Karena apa? Karena Allah menghukum mereka karena kebebalan hati mereka. Karena mereka yang tidak mau menerima Injil. Mereka yang tidak mau percaya kepada Kristus. Mereka yang menolak kebenaran. Saudara, konsep Allah menghukum dosa dengan mengizinkan dosa itu menghabiskan hidup manusia. So, itu sudah terjadi sejak zaman Firaun.
pada waktu pada waktu Israel dibebaskan dari Mesir. Allah sudah memakai konsep seperti itu untuk menyatakan bahwa hukuman dari dosa adalah hukuman yang serius. Allah sudah memberikan kepada kita gambaran yang sangat jelas tentang pribadi Allah. Setelah itu sebabnya ketika Allah katakan, ini adalah hukuman kepada mereka yang memang menolak, hukuman kepada mereka yang tidak mencintai kebenaran. Saudara, bukankah ini bagian yang seharusnya membuat kita bercermin seperti apa hidup kita saat ini? Apakah hidup kita saat ini menerima dan mengasihi kebenaran di dalam Kristus? Apakah hidup kita saat ini berpusat kepada firman Allah yang adalah kebenaran buat kita? So, ini bukan masalah menjalankan disiplin rohani, membaca dan menghafal Alkitab supaya bebas dari kesesatan. So, poinnya bukan rajin disiplin rohani, tapi poinnya adalah engkau berelasi dengan firman. Karena apa artinya membaca, apa artinya menghafal, kalau tiap kali engkau mengambil keputusan, bukan didasarkan oleh firman. Ketika engkau meresponi kesulitan, bukan didasarkan oleh firman. Ketika engkau mengasihi sesamamu, bukan didasarkan oleh firman. Ketika engkau melayani, bukan didasarkan oleh firman. Maka apa artinya disiplin itu, kalau hidup kita tidak berpusat kepada firman? Poin Paulus bukan sekedar tentang disiplin rohani, baca, hafal ayat Alkitab, bukan. Tapi poin Paulus adalah terima kebenaran itu, cintai kebenaran itu. Bukan sekedar Alkitabnya, tapi kalau kita kembali kepada Injil Yohanes, bukankah Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia mendeklarasikan dirinya, dia adalah kebenaran. Yang absolut, bukan sekedar masalah moralitas atau etika, tapi kebenaran yang final, yang menentukan seseorang bisa bersama dengan Allah penciptanya atau tidak. Dalam bagian yang lain, Tuhan Yesus juga berkata, the truth will set you free. Kebenaran itu akan membebaskan engkau. Saudara, maka ketika Paulus membawa kita untuk menerima dan mengasihi kebenaran dalam Kristus, dia ingin kita berelasi dengan Kristus itu, mengalami Allah dalam Kristus itu, sebagai Kristus Tuhan yang benar, dan mendapatkan kebebasan dari ikatan dosa. Hari ini saudara, kalau di antara saudara ada orang-orang yang sudah lama jadi orang Kristen, tapi saudara hanya sibuk dengan ritual demi ritual saja, saudara nggak nyampe kepada keindahan Kristus. Saudara membangun hidup iman saudara hanya berdasarkan disiplin demi disiplin, tapi saudara tidak sampai kepada makna apa artinya berelasi dengan Kristus. Saudara, maka Paulus ingin engkau dan saya keluar dari zona itu dan masuk kepada hidup yang betul-betul berpusat kepada Kristus, bukan sekedar rutinitas dan ritual, tapi betul-betul menjalani kebenaran. Dan itu artinya ada ketidaknyamanan di sana, ada penderitaan di sana, ada kesulitan di sana. Karena kesetiaan kepada Kristus selalu ada harga yang harus dibayar. Jikalau engkau saat ini adalah orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, dan engkau masih bertanya-tanya, siapa Allah yang benar? Bagaimana aku bisa lepas daripada dosa, hukuman dosa? Saudara, hari ini ada kabar baik buat saudara. Engkau dapat bertemu dengan Allah yang benar hanya di dalam Kristus. Dan kebenaran di dalam Kristus itu akan melepaskan engkau dari kuasa dosa, dari hukuman dosa. Bagian firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk kembali mengingat hidup yang tetap mengharapkan kedatangan Kristus yang kedua kali. Hidup yang percaya Allah berdaulat penuh atas antikristus, bukan saya yang berjuang. Allah yang berjuang di tengah-tengah situasi susah itu. Dan yang terakhir, hidup yang menerima dan mengasihi kebenaran dalam Kristus. Saudara, bagian firman Tuhan ini bukan tentang hal mistis, bukan tentang misteri, bukan tentang hal-hal yang kita harus cari tahu dengan detail.
tapi ini tentang hidupmu saat ini bersama dengan Kristus. Maukah engkau menjalani hidup ini? Mari kita ambil waktu sebentar, kita berdoa. Ada 2 pertanyaan refleksi atau 2 doa yang kita bisa datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh doakan. Yang pertama, saudara, mohon kekuatan dari Tuhan. Maukah saudara mohon kekuatan dari Tuhan? Agar Anda menjalani hidup dengan hati yang menghargai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Maukah betul-betul datang dan minta Tuhan bukakan hati pikiran kita menyadari betapa berharganya kedatangan Kristus. Dan kedua, mohon kekuatan dari Tuhan agar kita menjalani hidup yang menerima dan mengasihi kebenaran dalam Kristus. Hidup bayar harga, keluar dari zona nyaman, betul-betul menjadikan firman itu terpancar dalam hidup kita. Ambil waktu sebentar, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan pusat hidup yang salah. Ampuni kami kalau kami membangun hidup kami di atas kenyamanan. Ampuni kami kalau kami tidak menghargai betapa pentingnya kedatangan Kristus yang kedua kali. Ampuni kami kalau kami hanya stuck pada ritual keagamaan tentang cara hidup menjadi orang Kristen. Kami tidak sampai pada titik di mana kami hidup betul-betul berelasi dengan Kristus dalam setiap aspek hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu dan sungguh memohon, Tuhan, mampukan kami. Kami nggak tahu di generasi ini, di zaman ini, tantangan seperti apa yang akan kami hadapi. Tapi kami tahu Tuhan beserta dengan kami dan itu cukup buat kami. Teguhkan hati kami untuk terus memandang kepada Engkau, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin.